Ya, eh, syukron Bu Edah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para ayah dan bunda ya atau para aba dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini ya kita diizinkan, kita diperkenankan untuk bisa bersua, berjumpa ya meskipun secara virtual ya, tidak langsung bertatap muka, yaitu di acara open house ya, yang mana memang kita setiap tahunnya ya hampir selalu menyelenggarakan open house ini. Dan dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemik ya, dan setelah kita mempertimbangkan cukup lama, cukup panjang ya dengan masak-masak, akhirnya kita pun memutuskan bahwa tahun ajaran ini kita selenggarakan secara daring, yaitu secara online. Dan di kesempatan ini ya, mohon saya diizinkan untuk menyampaikan ya beberapa poin penting yang berkaitan dengan sekolah anak teladan ya. Dan di sini uh, kami dari Yayasan Anak Teladan dan juga dari pihak sekolah anak teladan ya, dari guru dan juga dari tenaga kependidikan ya, sebenarnya ingin memperkenalkan. Dan tidak masalah bagi para ayah bunda ya, yang memang misalnya belum punya anak, ataupun sudah punya anak yang sudah gede, dan juga mungkin belum ada keinginan untuk menyekolahkan anaknya, lalu hadir di majelis kita pada sore hari ini, itu juga suatu hal yang tidak masalah ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya mungkin dari apa yang kita paparkan ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua, khususnya bagi para ayah dan para bunda yang mungkin bisa jadi ya bisa mendapatkan uh, apa namanya inspirasi, entah itu uh, ingin ingin apa ya ingin mengadopsi ya metode yang kami paparkan, ataupun misalnya juga uh, nanti pada saat memang anaknya sudah waktunya sekolah gitu juga kita akhirnya bisa bekerja sama ya, dan juga dengan alasan-alasan atau niatan-niatan yang lainnya. Baik, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah ya, ini adalah salah satu contoh ya konten yang kita berikan ketika daring ya. Ini adalah konten yang dibuat oleh guru kita. Jadi selama daring ini memang kita mau nggak mau ya Bismillah. menuntut para guru. Assalamualaikum teman-teman sekolah Mudah-mudahan anak teladan. suaranya bisa Adab mengikuti dengar kelas ya. daring. Usahakanlah hadir Insya Allah bisa Ustadz. Bisa ya, baik. Bisa Ustadz, bisa. Baik. agar teman yang lain tidak lama menunggu. Ucapkanlah salam kepada ibu guru dan teman-teman. Assalamualaikum ibu guru dan teman-teman. Berikanlah senyuman agar dicatat sebagai kebaikan. Jawablah salam untuk saling mendoakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin ke kamar mandi, pamitlah kepada ibu guru. Segera kembali agar kalian tidak ketinggalan kegiatan yang sangat seru. Matikanlah kamera jika kalian ingin makan untuk menghormati ibu guru dan teman-teman. Akan ada waktunya kalian makan bersama ibu guru dan teman-teman.
Jika kelas berakhir, ucapkanlah doa untuk ibu guru dan teman-teman. Jazakumullahu khairan, ibu guru dan teman-teman. Ya, baik ya, para abah dan para ummahat ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, konten media pembelajaran yang memang kita siapkan ya bagi anak-anak didik ya. Yaitu baik dalam bentuk video, kemudian juga dalam bentuk PPT ya, slide ketika pelajaran daring, ataupun dalam bentuk ya PDF yang isinya ada kisah-kisah, atau juga dalam bentuk flip ya, flip HTML yang harus dibuka memang melalui browser. Baik, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah ya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya tentang visi, misi, tujuan, dan akad pendidikan, karena ini suatu hal yang sangat penting sekali. Dan suatu hal yang harus kita jadikan pijakan pertama ketika kita ingin mencari lembaga pendidikan untuk anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua harus memiliki visi. Kita sendiri harus punya visi. Lalu kemudian kita cari ini lembaga pendidikan yang sevisi dengan kita. Ya. Dan boleh jadi mungkin ada di antara kita mungkin ya belum tahu ini, kita belum punya atau belum ngerti tentang apa ya visi pendidikan saya ya atau pendidikan kami. Yang mudah-mudahan nanti dengan penjelasan ini bisa memberikan insight, bisa memberikan inspirasi ya, agar mungkin bisa membangun bagaimana visi dan misi keluarga kita. Baik, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pijakan pertama, first step kita sebelum kita mencari ya sekolah buat Ananda, maka lihatlah visi dan misi apa sudah sesuai belum dengan pendidikan keluarga kita. Nah, di sini sekolah anak teladan itu memiliki visi menjadi mitra orang tua di dalam menumbuhkan anak teladan, ya. Mitra orang tua di dalam menumbuhkan anak teladan. Jadi visi memang seringkali ya kalau kita lihat kalimatnya singkat. Namun dari kalimat yang singkat ini harus ya memiliki pengertian atau makna. Nah, di sini izinkan pula saya menjelaskan tentang visi ini ya. Ya. Maaf ya, ini agak sedikit sensitif ya. Ya. Yang pertama, mengapa visi kita tadi disebutkan sebagai mitra bagi orang tua? Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi Ananda. Ini adalah suatu prinsip yang kami yakini. Anda adalah pendidik. Anda adalah guru. Anda adalah ustadz, muallim, murabbi. Ya, at least bagi anak Anda, bagi keluarga Anda. Khususnya ini para suami. Dikarenakan Anda adalah pendidik pertama dan utama, maka Anda yang berkewajiban secara asal untuk mendidik anak-anak Anda. Sementara anak adalah amanat dan tanggung jawab bagi kita semua para orang tua. Adapun guru, pengajar, tentor ya, yang ada di sekolah, di pondok atau institusi lembaga apapun tidak bisa menggantikan peran dan tanggung jawab orang tua, nggak bisa. Nah, sementara kita sadar di sisi lain tidak ada orang tua yang sempurna, ya, yang perfect tidak ada. Nggak ada orang tua yang bisa mengajarkan semua hal yang dibutuhkan anaknya. Sehingga memang keberadaan partner atau mitra di dalam pendidikan itu suatu hal yang sangat-sangat diperlukan. Nah, karena itulah kami dari Sekolah Anak Teladan itu berusaha untuk menjadi mitra. Kita mengambil peran sebagai mitra Anda, para orang tua, dalam rangka untuk saling ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan bersinergis ya di dalam tarbiyah atau di dalam pendidikan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya, mengapa yang kita sebutkan adalah kata menumbuhkan. Kok bukan mencetak, kok bukan menanamkan atau yang semisalnya. Jadi kita memang sengaja memilih diksi menumbuhkan. Kenapa? Karena aktivitas mendidik anak itu sejatinya serupa dengan aktivitas seorang petani yang sedang menanam. Di situ butuh ilmu, di situ butuh lahan, di situ butuh pemilihan bibit, di situ butuh untuk menghilangkan, menjauhkan
ya semacam gulma, hama, agar tidak menyerang ya tanaman yang sedang kita tanam. Ya, lalu kemudian kita harus memelihara dan menjaganya hingga dia bertumbuh. Oleh karena itu kita yakin bahwa anak-anak kita itu sudah diciptakan berada di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah iman, tauhid, dan Islam, berada di atas segala kebaikan. Tugas kita hanyalah menumbuhkan, menjaga, memelihara, memupuk, menyirami, agar tumbuh subur. Karena sejatinya tarbiyah itu sendiri, pendidikan itu sendiri, di antara maknanya adalah tansyiah wa tanmiyah, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan. Kemudian anak-anak kita juga diciptakan fi ahsani taqwim, sudah dalam bentuk keadaan struktur komposisi yang paling baik. Lalu anak kita juga sudah diciptakan dengan berbagai macam instrumen yang lengkap yang sudah Allah karuniakan. Indranya, kognisinya, motoriknya, semua sudah Allah berikan. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua ya mengamatinya, mempelajarinya, ya, dan tentunya ini harus belajar kita, dan bagaimana kita menstimulasi itu semua agar bisa tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Ya. Jadi tugas kita hanya menumbuhkan dengan cara kita suburkan, kita pupuk, dan kita fasilitasi, kita stimulasi sesuai dengan fase perkembangannya. Dan tentunya yang dapat menyuburkan iman, tauhid, dan Islam atau fitrahnya anak-anak tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dapat menyuburkannya, menjadi subur, sehingga bisa tumbuh dengan kuat. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan kata anak teladan di sini? Nah, memang kalau kita bicara definisi, ya, definisi anak teladan itu memang banyak, ya. Namun, yang kita maksudkan di sini, ya, ketika kita menyebutkan anak teladan, yang dimaksudkan adalah anak yang bisa diharapkan menjadi uswah, role model, teladan bagi orang lain, yang menghimpun 4 sifat atau 4 karakter utama. Jadi ketika kita mengatakan anak teladan, jadi yang kita maksudkan 4 poin utama inilah yang hendak kita tumbuhkan. Pertama adalah akidah yang benar. Tentunya yang sesuai dengan akidah Islam yang sahihah. Akidahnya para salaful ummah. Kemudian dari akidah yang benar ini, ya, itu harus terrefleksikan menjadi akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus, yaitu yang memiliki adab, karakter, perangai yang baik, yang mulia, yang berangkat dari akidah sahihah. Lalu kemudian juga kita ingin mengaitkan anak dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Untuk mengaitkan anak, maka yang harus pertama kali disentuh hatinya, agar anak cinta dengan Al-Quran. Anak yang senang dan cinta untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, menghafalkan Quran, dan mempelajari Al-Quran. Jadi kita di sini ya bukan sekolah anak usia dini yang berorientasi kepada tahfidz Al-Quran. Oleh karena itu, kita tidak memiliki target hafalan Quran. Tapi yang kita bangun adalah pondasinya. Kemudian baru yang terakhir dari anak teladan yang kita maksud adalah anak yang mandiri, yang otonom. Karena kita tahu anak kita, ya meskipun mereka adalah darah daging kita, di antara bentuk kecintaan kita adalah kita harus mendidik mereka agar mereka siap, ready untuk menghadapi kehidupan ini. Mereka harus bisa mandiri. Dan kemandirian ini dibentuk mulai dari semenjak dini. Dan yang kita maksudkan di sini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan dan dasar keterampilan hidup atau life skill. Dan tentunya athiqatu bin nafsi, yaitu kepercayaan diri. Ini ya yang berkaitan dengan penjelasan visi. Baik, kemudian para abah dan para ummahat ya, kita masuk mengenal misi sekolah anak teladan. Nah, misi sini adalah bentuk penjabaran kita ya dari visi tadi. Dan di sini kita menentukan ada 4 misi. Yang pertama, kita berupaya untuk mendukung peran orang tua sebagai teladan pertama dan utama bagi anak di dalam menumbuhkan anak teladan. Artinya, sekolah anak teladan ini melibatkan Anda para orang tua di dalam pendidikan anak. Karena itu apabila ada orang tua yang punya paradigma mindset, sekolah itu tempat penitipan anak, ane titipin anak ane ke pondok atau ke sekolahan, jadi sekolah dijadikan tempat penitipan, maka ya anak teladan adalah bukan tempat yang pas, yang tepat untuk orang tua seperti ini. Apalagi untuk anak usia dini nih. Ya. Orang tua nggak bisa menjadikan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini sebagai tempat penitipan. Karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua yang melahirkannya. Ya.
Nah, oleh karena itu makanya kita di sini ingin mengajak, karena kita mitra, kita berpartner, maka kita berusaha mendukung. Di antara bentuk dukungan kita adalah kita turut memfasilitasi agar orang tua bisa belajar. Karena dengan belajar kemudian mempraktekkan apa yang dia pelajari, ilmunya, maka dia akan bisa menjadi teladan. Dan orang tua adalah teladan pertama dan utama bagi anak di dalam menumbuhkan anak teladan. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, tugasnya orang tua itu banyak sebenarnya. Ya. Nah, di antaranya 4 hal ini. Orang tua sebagai pelindung, melindungi anaknya, dan dia nggak bisa melindungi keluarganya sebelum dia melindungi dirinya sendiri. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka, dari api neraka. Seruan Allah adalah pertama kepada diri kita, ku anfusakum. Artinya ibda binafsika, mulai dari dirimu. Baru kemudian wa ahlikum, keluargamu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengajari mereka, adibuhum wa alimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu. Itu tugas kita. Kemudian kita juga sebagai penanggung jawab. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap laki-laki itu adalah pemimpin, ya, bagi anggota keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian juga sebagai role model, uswah, qudwah, teladan. Dan kita tahu Nabi mengatakan mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Coba apabila Anda menunjukkan kebaikan di dalam keseharian anak Anda, kemudian dipraktekkan oleh anak Anda, ya, betapa banyak pahala yang akan Anda kumpulkan dari kebaikan-kebaikan yang Anda ajarkan kepada anak Anda, kemudian dipraktekkannya, dan kebaikan itu akan senantiasa mengalir selama anak mempraktekkan kebaikan tersebut. Meskipun kita semua sudah berkalang tanah, meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan kemudian kita adalah pendidik, mendidik anak kita agar mereka siap untuk melalui kehidupan ini, dan mereka tahu tujuan mereka hidup di muka bumi ini sebagai hamba Allah. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, para ayah dan para bunda, kalau kita bicara tentang hubungan atau korelasi antara sekolah anak teladan dengan para orang tua, ya, yang perlu kita jelaskan, kita dari sekolah anak teladan bukanlah tempat penitipan anak, tapi kita adalah mitra para orang tua di dalam melakukan pendidikan, pengasuhan, dan pembelajaran. Oleh karena itu, jika ada di antara kita misalnya masih punya asumsi, masih punya pandangan, masih punya paradigma berpikir, sekolahan itu adalah tempat belajar anak, jadi anak belajarnya hanya di sekolahan, maka hendaknya kita coba kita rubah, kita dobrak ya paradigma berpikir yang menurut saya ini tidak tepat. Karena orang tua lah guru pertama, pengajar pertama. Rumah adalah sekolah pertama buat mereka. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillahi ala kulli hal, di antara hikmah Allah menguji kita dengan pandemik yang cukup lama ini, di antara hikmahnya adalah apa? Ini bisa mengembalikan peran pendidikan kembali ke dalam rumah. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan-kemudahan ya, dengan kita berada di zaman ini. Allah berikan kita kemudahan dengan adanya teknologi, sehingga meskipun kita dipisahkan oleh jarak, ya kita tetap bisa saling berkomunikasi, saling berinteraksi, dan saling bekerja sama. Kemudian juga SAT atau Sekolah Anak Teladan, bersama-sama orang tua melakukan kerjasama dalam hal pendidikan, pengasuhan, dan pembelajaran. Di mana orang tua ya, jadi di mana orang tua dituntut untuk turut berperan serta aktif di dalam pendidikan anaknya di dalam rumah, sesuai dengan arahan, masukan, dan cara yang diberikan oleh kita ya. Maksud ini ya dari Yayasan Anak Teladan atau dari Sekolah Anak Teladan. Baik. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Dan mohon maaf kalau ayah bunda ya agak sedikit cepat ya, dikarenakan waktu yang harus dibagi ya di kesempatan ini ya. Ini juga. Nah, kemudian misi yang kedua, mohon maaf ya, ini memang agak sensitif nih. Misi yang kedua, ya Sekolah Anak Teladan bersama-sama dengan orang tua itu berupaya untuk menjadikan anak kita menjadi anak teladan, yaitu anak yang berakidah sahihah, memiliki akhlakul karimah, kemudian memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, ya, dan ini semua dilakukan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Dan alhamdulillah kita di sekolah ini kita dibantu oleh
para pendidik-pendidik yang masya Allah ya wala uzaki Allah ya, yakni di dalam sekolah anak teladan ini juga kita dibantu ya oleh Bu Oktari ya, yang mana beliau menjadi kepala program kita, dan beliau adalah seorang psikolog ya, yang banyak membantu untuk mengamati tahap tumbuh kembang anak. Dan kita selalu berusaha untuk bersikap hikmah. Di antara bentuk hikmah kita adalah kita ya memperhatikan anak itu sesuai dengan pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka. Melihat aspek tumbuh kembang mereka. Ini bagian dari sikap hikmah. Baik, jadi 4 fokus utama pendidikan kita sekolah anak teladan itu adalah membangun akidah sahihah. Itu pijakan utama pertama dan yang paling mendasar. Yaitu fokus mengajari anak tentang ma'rifatullah. Dari ma'rifatullah itu diharapkan menumbuhkan mahabbatullah dan muraqabatullah. Kemudian juga ma'rifatul Rasul. Diharapkan juga menumbuhkan mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah. Kemudian juga ma'rifatul Islam, mengenal Islam, dan mahabbatul Quran. Dan mahabbatul Quran ini ya kita tidak fokus, tidak berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya tangible ya, yang sifatnya itu banyak-banyakan ataupun dari kuantitas sesuatu yang bisa dilihat. Ya, tapi kita ingin membangun pondasinya, pondasi anak, pondasi hati. Hati mereka mencintai Al-Qur'anul Karim. Kita fokus untuk mengajarkan mereka agar mereka paham hakikat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, perkataan Allah, ucapan Allah yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan. Kemudian juga pengenalan terhadap kandungan dan isi Al-Qur'an, yang mana metode pembelajarannya juga dikaitkan dengan alam semesta dan kisah-kisah, dan juga ada penghafalan ya surat-surat yang pendek dengan diiringi penjelasannya. Kemudian juga tentang akhlakul karimah ya. Nah ini mohon maaf ya, slide-nya ketuker ya. Jadi yang akhlak karimah ini penjelasannya itu ada di kotak yang paling kanan. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan. Yaitu kita ajarkan mereka akhlak yang paling penting, fondasi akhlak kepada Allah. Ada akhlak yang paling penting adalah akhlak kepada pencipta kita. Di antaranya harus bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kemudian ada akhlak pula kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, sahabat, orang yang lebih tua, kakak, adik, hewan, alam ciptaan, dan kemudian juga dengan cara ta'wid, pembiasaan adab yang dimulai dari tahbib, membuat anak senang dulu. Baru kemudian mandiri dan kepercayaan diri. Ya, diantaranya dengan kita menstimulasi ya instrumen-instrumen yang sudah Allah berikan kepada anak kita, motoriknya, sensoriknya, dan kognisi sesuai dengan fase tumbuh kembang anak. Dan kemudian kita latih ini, karena kita meyakini anak-anak kita itu Allah karuniakan ya kemampuan mereka untuk bisa meraih skill, keterampilan. Ini sesuatu yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Dan ini perlu untuk dilatih, distimulasi. Melatih keterampilan motorik dan sensorik dalam rangka untuk membentuk life skill mereka, termasuk membentuk soft skill mereka. Nah, dari situ biasanya anak-anak akan tumbuh ini kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri itu akan tumbuh dari apa? Dari ma'rifatun nas. Anak mengenal tentang dirinya. Dia mengenal tentang kemauannya, keinginannya, perasaannya, emosinya, ya. Dan ini semua ya landasannya adalah ma'rifatur Rabb, mengenal penciptanya. Baik. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Misi ketiga. Bersama orang tua kita mengasah keterampilan hidup atau life skill dan pembiasaan adab Islami yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi sekali lagi ya kita selalu berusaha untuk berpegang ya dengan metode yang kita upayakan itu memiliki landasan ilmiah, baik itu dari diniyah ataupun juga dari yang bersifat penelitian, riset atau yang semisalnya ya. Karena ya, suatu riset, observasi, penelitian ilmiah itu adalah meneliti tentang sunnah kauniyah Allah. Dan sunnah kauniyah Allah yang diteliti, diobservasi dan dipelajari dengan cara yang ilmiah, objektif, tidak akan menyelisihi ayat kauliyah Al-Qur'anul Karim. Biasanya bukan biasanya, memang kedua hal ini adalah ya tidak akan saling kontradiksi.
Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita perhatikan ya tentang keterampilan hidup atau life skill ya. Ini memang banyak ya. Nah, bukan artinya semuanya ini kita tumbuhkan ya. Nanti ini ranah atau bagian dari Bu Tari sebenarnya ya untuk menyampaikan kalau memang masih ada waktunya. Intinya ini ada life skill yang memang kita dari anak teladan berusaha untuk menumbuhkannya. Maksudnya untuk mengajarkannya dan melatih kayak mengambil keputusan ya, untuk decision making, creative thinking, problem solving, ya, effective communication, personal relationship skill, empathy, self awareness, coping with emotion, and coping with stress. Baik, lalu kemudian di misi yang keempat, ya, bersama dengan orang tua, sekali lagi ya, kita nggak pernah lepas kata-kata bersama dan bersama. Kenapa? Karena kita adalah partner, mitra. Kita bersama dengan orang tua berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman di dalam belajar untuk anak-anak kita, kondusif dan menyenangkan. Karena ini adalah suatu hal yang menjadi prasyarat apabila kita ingin mendidik mereka, maka kita bentuk bi'ah, lingkungan yang nyaman buat mereka, kondusif dan menyenangkan. Karena inilah yang akan ya mempengaruhi secara positif perkembangan psikologis anak, ya terutama ketika belajar. Baik. Sekarang kita bicara tentang tujuan ya. Nah, tujuan ini jadi sebenarnya lebih ke arah maksudnya hal-hal yang bersifat jangka pendeknya dan bersifat teknikalnya ya. Jadi kita di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama kita membantu orang tua. Ya. Nah, membantu orang tua berarti ya kita di sini memiliki program-program untuk para orang tua yang sifatnya entah itu program parenting, pengasuhan, termasuk kajian diniyah. Agar ini bisa membantu mereka di dalam mendidik anak-anak dengan cara berkomunikasi secara aktif dan intensif tentang akidah Islamiyah, akhlakul karimah, adab Islam, Al-Quran, tumbuh kembang anak, dan perkembangan psikologis anak. Dan kita berupaya untuk membuat semacam program-program pembekalan orang tua. Jadi intinya begini, sekolah anak teladan atau sekolah anak-anak usia dini itu seharusnya yang lebih banyak belajar bukan anak. Anak belajar, tapi belajarnya mereka dengan cara bermain. Bermain dengan pijakan-pijakan. Pijakan-pijakan diniyah dan pijakan-pijakan yang jelas, sistematis dan terarah. Nah, ini semua nggak akan bisa dilakukan apabila orang tua tidak memiliki ilmunya. Karena itu, kita mengajak para orang tua dan kita memfasilitasi mereka. Ya, agar para orang tua itu juga turut belajar, bahkan harus belajar. Ya. Kemudian yang kedua, membantu anak bersyukur kepada Allah, karena di antara konsep mendasar yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, ya, kepada seorang hamba adalah konsep bersyukur. Bersyukur kepada Allah pertama kali. Ini adalah di antara metodenya Luqman. Ya, kemudian bersyukur kepada orang tuanya dan bersyukur kepada orang lain. Dengan cara apa? Mengenalkan Rabb-nya dan menumbuhkan kecintaan kepada Rabb-nya. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah dengan cara menanamkan pembiasaan akhlak dan adab Islami yang melalui keteladanan dengan landasan akidah Islamiyah. Lalu menumbuhkan anak yang senang berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu agar mereka senang menghafalkan, senang membaca, senang mempelajari Al-Qur'an. Ya, di antaranya dengan kita mengaitkan dengan fenomena-fenomena alam semesta dan juga dengan kisah-kisah. Kemudian juga menumbuhkan kemandirian pada anak dengan mengasah keterampilan hidupnya dengan cara menstimulasi atau merangsang kecerdasan majemuk, disertai dengan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Dan ini adalah sebenarnya tugasnya orang tua, sesuai dengan tahap perkembangan anak. Karena anak Anda itu unik. Tapi Allah ciptakan tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Orang tua seringkali fokus melihat kurangnya anak. Malah tidak melihat kelebihan anak. Seharusnya kita sebagai orang tua lebih banyak fokus kepada kelebihannya. Insya Allah kekurangannya akan bisa tertutupi. Kemudian yang keenam, membantu anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang mampu mengambil keputusan, memiliki kepercayaan diri dan bertanggung jawab sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sekali lagi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi ini butuh proses, karena pendidikan itu proses. Bukan suatu hal yang instan. Ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Kemudian membentuk suasana yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan hati bagi anak, baik di rumah maupun di sekolah. Dalam hal ini tentunya daring,
Ya, orang tua harus turut membentuk bi'ah lingkungan, memfasilitasi anak agar bisa belajar dengan nyaman. Nah, ini yang seringkali ditanyakan. Dan ini ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang harus kita terangkan dengan jelas. Makanya saya atau kami seringkali ditanya di DM, tolong kita dikirimkan berapa biayanya. Ini suatu hal yang sebenarnya cukup sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena untuk penentuan biaya ya itu kita melalui suatu mekanisme. Mekanisme ini mungkin menurut sebagian orang itu kurang sederhana atau tidak sederhana. Mekanisme yang agak rumit. Tapi bagi mereka yang berusaha untuk memahami, insya Allah bakal ngerti. Kenapa kita membuat perhitungan dalam rangka penentuan akad biaya seperti ini? Karena kita sejatinya ingin menjadi mitra atau partner sahabat bagi para orang tua yang mana sama-sama saling ya bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan jadi kita di sini ingin menerangkan pula tidak ada dari kita khususnya yayasan memiliki tendensi komersil, tendensi mencari benefit atau profit. Karena ini sesuatu hal yang kita yakin kalaupun seandainya kita berusaha untuk melakukan hal ini suatu hal yang tidak akan mungkin bisa kita dapatkan, melainkan butuh waktu selama bertahun-tahun. Tapi kita berangkat, ya, ketika membuat sekolah anak teladan ini adalah tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk apa? Untuk menjadi mitranya orang tua, partnernya orang tua. Ini sebagai salah satu medan dan ladang bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala yang kita harapkan bisa menjadi ya bekal atau modal bagi kita di hari yang tidak berguna di saat itu, anak-anak dan harta kecuali qalbun salim, kecuali hati yang selamat. Nah, oleh karena itu di sini ya saya ingin menjelaskan, dan ini saya mengajak kepada para orang tua ya untuk bisa fokus ya untuk memperhatikan karena ini penting sekali. Ya yang sebelumnya juga penting. Jadi begini, kita berangkat nih dari prinsip-prinsip karena kita muslim ya. Jadi kita memiliki prinsip ketika kita hendak ta'awun, hendak kerjasama. Dan suatu hal yang tidak kita pungkiri, di sini ada transaksi. Karena ada yang membayar dan ada yang dibayar. Berarti ada transaksi di situ. Ya. Dan transaksi itu tentunya, sebagaimana kita tahu, ada yang halal dan ada yang haram. Dan kita berusaha untuk berpegang dengan ya yang halal tentunya. Ya. Dan ini tidak lepas dari prinsip-prinsip akad transaksi di dalam Islam. Prinsip kita yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya ketika kita berakad, maka ini adalah suatu perjanjian bagi kita yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi karena itu akan jatuh kepada perbuatan mengkhianati akad. Berkhianat terhadap akad yang sudah disepakati. Bahkan di dalam sebuah hadisnya dhaif ya, tapi maknanya sahih dan dijadikan sebagai kaidah di dalam muamalah oleh para ulama-ulama kita, yaitu apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang-orang Islam itu harus berpegang dengan persyaratan yang telah mereka sepakati. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Allah berfirman kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, ya Allah berikan larangan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Artinya memakan harta dengan cara yang batil di antara kita itu haram hukumnya. Larangan dari Allah. Kemudian Allah berikan pengecualian. Artinya illa an takuna tijaratan, kecuali dengan cara perniagaan, tijarah, jual beli, transaksi. Berarti transaksi jual beli secara asal hukumnya haram, kecuali apabila di dalamnya ada unsur memakan harta dengan cara yang batil. Jadi kecuali dengan perniagaan. Ya. Nah, perniagaan ini itu disifatkan apa? Taradhim minkum. Jadi ada unsur tarodhi. Tarodhi artinya harus saling ridho minkum, dari kalian, di antara kalian.
Jadi tijarah yang kita saling ridho. Jadi yang bisa kita ambil, ya faidahnya adalah apa? Adalah apabila seseorang dia ingin melakukan transaksinya haram, transaksi yang tidak halal, meskipun saling ridho, maka tetap hukumnya haram. Nggak boleh. Anda misalnya ingin pinjam uang secara ribawi, atau Anda melakukan transaksi yang mengandung unsur haram, tetap aja hukumnya haram meskipun yang menjual dan yang membeli sama-sama saling ridho. Karena asas ridho tidak berlaku apabila transaksinya haram. Ini pelajaran pertama, faidah pertama. Faidah yang kedua adalah transaksinya halal, transaksinya mubah. Kita menjual barang-barang yang halal, barang-barang yang mubah. Tapi ya tidak dengan asas tarodhi, tidak ada keridhoan. Misalnya yang jual tidak ridho atau yang beli tidak ridho, maka juga menjadi tidak sah, menjadi haram transaksinya. Karena itu transaksinya harus halal dan harus berangkat di atas dasar tarodhi. Kemudian pijakan kita yang ketiga, ini yang lebih detail lagi, adalah sabda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW apa? Al-bayyi'an. Dua orang yang melakukan jual beli, itu bil khiyar. Bimalam yatafarraqah. Dua orang yang melakukan jual beli itu boleh melakukan khiyar, artinya opsi. Boleh lanjut, boleh enggak, ya. Au qala hatta yatafarraqah, atau dalam lafaz yang lain dikatakan ya, sampai mereka berdua berpisah. Artinya begini. Anda ketika jual beli, ya, Anda ketika jual beli boleh saling tawar-menawar, ya, saling, intinya ya saling bertanya tentang produk yang akan ditransaksikan tadi. Ya, itu boleh sampai sepuas-puasnya. Dan kemudian ya ketika berada di majelis itu ada khiyar. Misalnya jadi nggak jadi, langsung di majelis itu. Ya udah jadi ataupun nggak jadi. Artinya kita punya hak khiyar ya untuk lanjut atau tidak lanjut ataupun batal. Tapi malam yatafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Ya. Selama keduanya belum berpisah. Karena kalau sudah sepakat jadi ya, maka ketika sudah berpisah, maka akad asalnya adalah itu transaksi yang sudah jadi. Ya. Nah, jadi intinya di sini ada khiyar, hak boleh lanjut, boleh tidak. Ya, selama keduanya belum berpisah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya itu menjelaskan barang dagangannya, transaksinya, ya, apa maksudnya, apabila keduanya jujur ya dan menjelaskan barang dagangannya, maka burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual belinya. Allah berikan keberkahan, dan keberkahan itu apabila jatuh masuk ke harta kita akan menjadi mencukupi meskipun jumlahnya sedikit. Tapi kalau keberkahan itu ditarik dari harta kita, meskipun jumlahnya banyak, kita akan nggak pernah merasa cukup, merasa kurang. Gajinya 50 juta per bulan, tapi selalu merasa kurang. Ya, selalu merasa nggak cukup. Itu berarti sudah diangkat keberkahan darinya. Makanya kata Nabi, wa in katama wa kadzaba, apabila keduanya itu ada yang disembunyikan atau berdusta, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan sirna keberkahan jual belinya. Baik, ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini dikarenakan waktu ya, jadi saya akan berusaha untuk lebih singkat lagi, ya. Baik. Kalau bagaimana metode akadnya? Di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Pertama, akad transaksi antara SAT, Sekolah Anak Teladan, dengan para orang tua adalah akad transaksi jasa pendidikan. Karena transaksi dalam agama kita ada dua, transaksi barang, ya, dan transaksi jasa, ya. Dan jasa yang kita lakukan di sini adalah jasa pendidikan. Dan ini harus berlandaskan asas tarodhi, saling ridho. Ini secara asal adalah mubah transaksinya, bahkan bisa menjadi suatu hal yang saling mendatangkan manfaat satu dengan yang lainnya. Ini poin pertama. Jadi asasnya tarodhi. Yang kedua, SAT atau Sekolah Anak Teladan menerapkan pembiayaan, ini penting, pure pendidikan, murni untuk pendidikan. Artinya, semua biaya yang dibayarkan oleh orang tua 100% digunakan untuk operasional pendidikan. Tidak ada yang masuk ke kantongnya yayasan. Tidak ada yang masuk untuk dijadikan ini dan itu. Semuanya dikembalikan untuk operasional pendidikan. Ini penting. Yang ketiga, Yayasan Anak Teladan
ya sebagai fasilitator di dalam hal ini tidak mengambil profit, benefit sedikit pun di dalam pembiayaan dan tidak memiliki tujuan komersil. Kemudian yang keempat, akad transaksi diupayakan kita selalu berusaha agar sesuai dengan kaidah-kaidah muamalat di dalam Islam yang terbebas dari riba, gharar, kezaliman, jahalah, artinya ada yang nggak jelas atau unsur-unsur haram lainnya. Jadi kita berusaha untuk senantiasa berpegang dengan kaidah muamalah. Kemudian poin yang berikutnya, ini penting nih. SAT, Sekolah Anak Teladan, tidak memungut biaya-biaya yang menurut kami itu tidak jelas karena mengandung gharar atau jahalah. Seperti contohnya uang pendaftaran. Kami nggak memungut uang pendaftaran karena menurut kami uang pendaftaran itu, mungkin ini memang ada beda pendapat di antara sahabat-sahabat atau teman-teman atau ustadz-ustadz kita yang lainnya. Tapi yang kita yakini, yang kita pahami, uang pendaftaran yang seringkali dipraktekkan itu mengandung gharar. Contoh misalnya ada sejumlah sekolah, dia menerima murid hanya 200 orang, tapi dia membuat formulir pendaftaran 1.500 misalnya. Dan setiap orang tua yang ingin mendaftar harus membayar uang pendaftaran misalnya 150.000 per formulir. Nah, berarti ketika ada orang mengeluarkan uang, berarti ada transaksi. Apa transaksinya di situ? Nggak jelas. Apakah transaksinya cuma mau beli kertas formulir? Itu suatu hal yang tidak jelas. Akhirnya apa? Akhirnya dijadikan sebagai sarana mencari keuntungan untuk beberapa sekolahan. Dapat uang dari uang formulir. Tadinya 200 orang dibuka pendaftaran misalnya untuk 200, tapi ternyata dia membuka untuk 1.500 orang, ya kan? Berarti ada 1.300 orang yang sudah membayar, ternyata dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Mungkin karena tidak memenuhi syarat dan yang semisalnya. Akhirnya jatuh juga unsur maisir, gambling, judi di dalamnya. Oleh karena itu kita tidak melakukan hal seperti ini. Jadi yang pernah kita lakukan adalah bukan uang pendaftaran, tapi uang observasi. Murid yang akan masuk itu kita observasi. Dana yang kita tarik untuk apa? Membayar jasa psikolognya dan kita kembalikan dalam bentuk membelikan konsumsi buat para orang tua. Jadi kalau misalnya Anda mendaftar, ya misalnya sebagai ganti biaya formulir, 1 map, kertas, bolpen dan yang semisalnya, itu dengan harga yang masuk akal, misalnya ditarik biaya 15.000, ya. 15.000 ini ya untuk ganti tadi dokumen-dokumen tadi, itu suatu hal yang masuk akal. Tapi kalau 150.000 hanya untuk dokumen, ini suatu hal yang tentunya tidak masuk akal. Dan ini tidak kita gunakan cara seperti ini. Atau uang gedung. Uang gedung ini juga di dalamnya ada unsur yang harus perinci, karena kalau enggak akan terjadi suatu hal yang tidak jelas. Ketika orang tua membayar uang gedung, itu untuk apa? Apakah untuk sewa gedung, atau dia ketika membayar uang gedung itu dia turut punya saham karena dia turut bayar, ya, atau untuk apa? Ini harus jelas. Dan kita tidak menarik seperti ini, uang gedung atau uang pangkal atau yang semisalnya. Jadi yang kita tarikkan kepada para orang tua adalah untuk biaya operasional saja. Semuanya biaya operasional, ya. Jadi biaya yang dibayarkan oleh orang tua, insya Allah sejatinya 100% kembali kepada orang tua sebagai jasa pendidikan. Ini metode yang kita gunakan. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pilah ini, ada beban yang ditanggung oleh orang tua, ada beban yang ditanggung oleh kita yayasan. Di antara yang ditanggungkan oleh orang tua adalah yang berkaitan dengan operasional. Misalnya contoh gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kita tanggungkan ke orang tua. Kemudian fixed cost operasional, biaya operasional misalnya seperti internet. Kalau dulu ya ketika kita tatap muka ya kayak uang IPL, uang listrik dan yang semisalnya. Nah, tapi sekarang karena kita daring, itu semua kita coret. Ya. Kemudian biaya langganan seperti Zoom, ya, Canva, FreePic yang istilahnya untuk operasional. Dan variable cost, biaya yang tidak tetap bulanan seperti misalnya ATK media cetak. ATK media cetak perlu untuk media pembelajaran guru. Guru butuh tetap dia untuk mencetak sesuatu. Ya. Nah, kemudian yang ditanggung oleh yayasan, jadi kalaupun nanti ya seperti yang kelas offline ya, kelas tatap muka, ya. Itu yang namanya aset gedung,
kita sewa gedung investasi, itu kita yang tanggung. Kemudian sarana pembelajaran daring untuk operasional, misalnya kita kasih laptop ke guru ya, masing-masing guru kita beri laptop, smartphone, itu kita yang tanggung. Kemudian aset pembelajaran seperti printer, laminating, dan sebagainya, itu juga kita yang tanggung. Pelatihan-pelatihan guru dan pengembangan SDM itu juga sama, kita yang tanggung, yayasan. Nah, jadi ini tidak ditanggungkan ke para orang tua. Oleh karena itu makanya yayasan di sini ya tetap mengeluarkan biaya. Kita mengeluarkan biaya untuk mensupport hal ini. Baik. Lantas berapa biaya yang harus ditanggung oleh orang tua? Nanti di sini saya akan munculkan nih perhitungan kita. Jadi jangan heran kalau ya misalnya kita harus menampakkan perhitungan kita dan simulasinya. Jadi besaran biaya yang dibayarkan oleh orang tua setiap tahun itu akan berbeda-beda. Makanya kita kesulitan untuk bisa menentukan jumlah yang fix. Karena apa? Dipengaruhi oleh jumlah murid, kemudian juga jumlah murid juga guru juga, dan juga fluktuasi biaya operasional. Nah, secara teori semakin banyak jumlah murid, maka akan semakin terjangkau atau murah. Tapi kita batasi. SAT membatasi jumlah murid per level, baik itu KB, TKA, atau TKB, itu 14 anak. 14 anak ini kita bagi menjadi 2 kelas. Ya, kelas pagi dan kelas siang. 7 anak, 7 anak. Nah, ya. Dan satu kelas didampingi oleh 2 guru plus 2 orang pengawasnya, yaitu kepala sekolah dan kepala bagian kurikulum. Jadi ada 4 orang tenaga yang mengamati anak-anak Anda. Anak Anda 7 jadi dalam satu kelas itu ada 7 anak, itu diawasi oleh 4 orang. Nah, kemudian yang kita hitung di sini adalah rasio perhitungan beban biaya 30 anak dengan estimasi 10 anak per level. Nanti di sini saya akan tunjukkan. Kalau jumlah murid di bawah 30 berarti kita yayasan akan akan istilahnya itu nombok nanti, ya. Kemudian dalam perhitungan pembiayaan, yayasan menghitung seluruh estimasi biaya selama setahun, biaya total pendidikan. Lalu nanti dibagi dengan rasio jumlah murid. Dan hasil perhitungan ini, ketika kita sudah dapat nilainya, itu akan kita bagi menjadi 2, BOB sama BOPT. Biaya operasional bulanan, ya itu ya kalau bahasa kita SPP, biasanya kisarannya 500 sampai 700 ribu. Kemudian ada biaya operasional pendidikan tahunan yang merupakan selisih tanggungan biaya dari total pendidikan dikurangi BOB yang pembayarannya dicicil. Oke. Saya izin untuk stop share ini ya, dan saya akan share ya perhitungan dari yang sudah dihitung oleh kita dari yayasan. Ya. Di sini saya akan tunjukkan kepada para orang tua sekalian ya. Saya share screen dulu Excel. Baik. Para abah dan para umahat ya, para ayah dan para bunda, ya. Ini adalah perhitungan kita, anggaran. Kita sudah hitung nih. Jadi di sini ada sub ya, dari gaji internet, software, kotak aktivitas, ATK, juga termasuk dari yang udah kita hitung. Kayak gaji, kemudian software tadi ya, Canva, FreePic, Zoom, kemudian box activity, ATK, kemudian kita masukkan ke sini. Kita sudah hitung nih. Ya, dengan jumlah tenaga ya, tenaga kependidikan kita 7 guru sama nanti 1 orang untuk membantu masalah media ya, itu kita hitung totalnya selama setahun plus tambah 1 bulan sebagai bentuk bentuk kita berusaha untuk untuk sebagai bentuk ini aja lah kepada guru, yaitu jadi ada THR, jadi 13 kali gaji para guru. Itu totalnya kita hitung 318.500.000. Kemudian operasional data internet untuk guru ya selama 12 bulan itu totalnya 16,8 juta. Ini selama setahun. Software juga sama, kita hitung semuanya ya. Langganan kita setahun semua dari Zoom 2 akun, kemudian Canva, FreePic dan sebelumnya 13.130.000. Kemudian box activity ini sebelumnya adalah di tahun kemarin itu tidak dimasukkan. Jadi artinya orang tua diminta bayar lagi. Nah, ini di sini kita coba masukkan. Ya, 4 term.
Kemudian ada ATK, ada ini kotak aktivitas untuk guru ya, karena guru juga butuh. Kemudian kotak aktivitas anak, kemudian ada seminar dan konsultasi pengasuhan. Ya ini jadi totalnya adalah 402 juta. 443.000. Jadi artinya biaya yang kita hitung selama setahun totalnya 402 juta. Ini yang nanti akan ditanggung oleh orang tua. Ya. Nah, adapun beban kita dari yayasan itu ya totalnya 103 juta. Mulai dari ATK, buku, pelatihan, dan seterusnya. Artinya ini semua yang kita tanggung. Dalam setahun kita punya tanggungan 103 juta. Yang mana ini biaya ya kita cari dari ya dari yayasan, dari donasi dan yang semisalnya. Intinya yang ditanggung oleh orang tua ini 402 juta. Sekarang saya masukkan ke simulasi ya. Nah, simulasinya adalah selama setahun biayanya adalah 402 juta. Kita masukkan ya jumlah murid ya, rasio jumlah murid adalah 30 anak. Ini yang kita masukkan. Artinya kalau di bawah 30 berarti kita mau nggak mau harus nombok lagi yayasan. Tapi kalau lebih dari 30 keringanannya ada pada Anda, para orang tua. Anda akan membayar dengan jumlah yang lebih ringan. Nah, contoh. Misalnya yang mendaftar tahun ini adalah 30 anak ya. Jadi beban biaya siswa per siswa selama setahun ya ini kita bagi ya menjadi kita bagi nominalnya ini ke 30 anak ya. Jadi per anak itu 13.414.000 per tahun. Jadi tanggung jawab orang tua per tahunnya itu 13 juta. Berarti setiap bulannya kalau ini kita bagi 12 itu 1.117.000 per bulan. Artinya tanggungan Anda untuk membayar anak Anda, kalau ini kita misalnya kita jadikan SPP, Anda bayar setiap bulannya 1.117.000 dengan jumlah murid 30. Nah, tapi kita breakdown dalam rangka untuk apa? Lebih mengentengkan sebenarnya. Dalam bentuk ada biaya operasional bulanan. Artinya kita tarik orang tua, ada yang 600.000 atau 650.000 atau 700.000. Nanti ini kita akan putuskan ya. Ini mohon maaf bisa tolong ya dimatikan ya kalau misalnya kelupaan untuk memute ya. Nah, jadi biaya operasional bulanan ini ya 600.000 per bulan. Berarti kalau kita putuskan 600.000 per bulan, berarti setahun itu 7.200.000. Sementara bebannya 13.414.000. Artinya di situ ada selisih ya dari jumlah ini dikurangi 7.200.000, hasilnya ini 6.214.000. Artinya ini akan menjadi biaya operasional tahunan. Ini yang kita tarik biasanya sebagai BOT. Ya, 6,2. Jadi bisa dicicil 3 sampai 6 bulan. SPP-nya ini. Atau misalnya SPP-nya 650.000, maka BOT-nya 5,6 juta. Kalau misalnya 700.000 per bulan, BOT-nya 5 juta. Nah, baik, jamaah sekalian ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung nih. Misalnya tahun ajaran ini yang mendaftar, taruhlah ya, target kita kan 10 anak per level ya. Anggap aja ada 11 anak. Jadi ada 33 anak yang masuk. Kalau Anda perhatikan, berarti ya tadinya 13 juta bebannya menjadi 12 juta. Ya, jadi kalau misalnya biaya SPP-nya 600.000 yang tadinya ya biaya operasionalnya ini tadi itu di atas 6 juta, sekarang menjadi 4,9. Kemudian taruhlah misalnya di tahun ini yang mendaftar satu level per level 12 anak ya. Misal contoh, ini cuma sebagai contoh aja. Jadi total murid yang mendaftar ada 36 anak. Coba kita perhatikan. Nah, berarti Anda akan perhatikan biaya operasional tahunan Anda yang Anda bayarkan akan semakin murah. Ya, yang tadinya 6 juta menjadi 5 juta, ini menjadi hampir 4 juta. Artinya, ya, kalau yang mendaftar, ya artinya kalau kita sekolah anak teladan ini jumlah muridnya mencapai target, kalau misalnya satu level 14 anak ya, jadi satu level 14 anak. Berarti kalau itu ada 3 level ya, berarti sama dengan berapa jumlah muridnya? Kalau 14 kali 3 berarti 56 anak. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, namanya benar nggak ya? Sebentar, Afan.
kalau 14 anak ya, 14 anak ya, eh, kita anggap aja misalnya deh 12 anak dikali 3 level misalnya. Jadi ada 36 anak misalnya. Nah, atau ada 40 anak misalnya yang mendaftar. Nah, jadi Anda bisa perhatikan ya, biaya operasionalnya ini akan semakin murah. Jadi intinya apa, para ayah dan para bunda? Ya, di sekolah anak teladan ini yang Anda bayar adalah itulah yang digunakan untuk biaya operasional. Artinya, semakin banyak yang mendaftar, maka tanggungan biaya Anda akan semakin terjangkau. Kenapa demikian? Karena kalau bahasa kasarnya, Anda itu seperti sedang urunan dengan sama-sama orang tua dalam rangka untuk melaksanakan pendidikan buat anak Anda. Dan Anda tidak ditanggungkan biaya-biaya kayak aset ya atau yang semisalnya, itu ditanggung oleh kita yayasan. Nah, juga sama. Nah, ini saya juga ingin bongkar sedikit ya. Ini sebenarnya memang data dari yayasan ya. Kita itu mengambil rasio 30 anak ya. Kalau misalnya tahun ajaran ini jumlah kita tidak mencapai target, misalnya yang daftar cuma 28 anak ya. Nah, berarti apa? Berarti kan beban biayanya kan gede. Yang tadinya kan 13 juta per tahun, ini menjadi 14 juta. Artinya begini, selama setahun kita harus mencari dana untuk mensubsidi biaya pendidikan sebanyak 26 juta, 26,8 juta. Artinya tanggungan kita selama setiap bulan untuk mencari subsidi itu 2,2 juta. Artinya setiap murid kita subsidi ya per anak itu 79.000 per anak per bulan. Hitungannya kita mensubsidi. Kalau misalnya yang daftar ya di sekolah kita misalnya anggap aja nggak banyak ya, misalnya 20 anak misalnya. Ya, afwan. Salah. Ya, misalnya yang mendaftar adalah 20 anak. Nah, ini kok nggak berubah ya? Nah, berarti kalau Anda perhatikan di sini ya, tanggungan kita selama setahun itu 134 juta. Ini suatu hal yang memang sangat berat sekali. Nah, tapi kita optimis, insya Allah ya, kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, kita mampu untuk memenuhi target. Ataupun kalau tidak terpenuhi targetnya, toh tidak sampai benar-benar banyak atau gede ya. Jadi anggap aja misalnya 28 ya, atau 25 deh misalnya yang mendaftar di kita di 3 level. Berarti kita punya tanggungan 67 juta per tahun untuk mencari suntikan dana agar bisa mensubsidi ini, itu di luar dari biaya ini 103 juta. Nah, jadi para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah, ya, dari sini Anda bisa melihat bahwa kami khususnya dari Yayasan Anak Teladan tidak ada tujuan sama sekali untuk komersil. Semua biaya pendidikan yang Anda bayarkan ini kembalinya kepada ya orang tua sendiri. Nah, oleh karena itu makanya kita mengambil rasio jumlah anak adalah 30 anak. Jadi ini adalah biaya yang harus Anda bayar apabila jumlah muridnya 30. Tapi kalau yang mendaftar nanti lebih dari 30, insya Allah biaya yang Anda tanggung akan lebih murah. Ya, biaya yang Anda tanggung akan lebih murah. Nah, baik, ini tentang akad biaya mudah-mudahan sudah jelas, dan mohon maaf ya ini sudah sampai jam 5. Ya, maaf Bu Gautari ya. Melebihi daripada waktu ya, dikarenakan memang pembahasan ini cukup penting. Baik, untuk berikutnya saya langsung serahkan kembali kepada Bu Gautari ini. Ya, nah Ustadz, jazakallah khair. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Bu, jelas banget Bu. Ya, baik. Bismillah, mohon izin untuk menaikkan share screen. Tadi apabila Ustadz Abu Salma sudah menjelaskan dengan detail gitu ya mengenai visi misi sekolah, mungkin pembahasan dari saya terkait dengan kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah anak teladan. Nah, untuk penjelasan pertama mungkin saya akan buka terlebih dahulu gitu ya dengan kegiatan seperti apa sih yang biasanya dilakukan oleh ibu guru pada saat kelas daring.
sebutkan. Eh, Bu Tari ini suaranya nggak ada ya, Bu? Afwan, ada Ustadz. Suaranya apakah tidak terdengar Ustadz? Iya, suaranya nggak masuk, Bu. Oh, sebenarnya ada suara ini Ustadz. Afwan. Itu mungkin bisa dipencet, Bu, di di optionnya itu, di bagian di bagian situ kok ada share sound biasanya gitu, Bu. Eh, suaranya nggak Iya kedengaran, Ustadz, Bu. Iya, Afwan masih iya, sedang. iya. Iya, Afwan. Eh, saya belum bisa menampilkan suara, tapi ini nanti mungkin saya berikan gambaran aja ya pada kegiatan ini, gitu ya. Ini salah satu kegiatan rutin yang dilakukan anak-anak pada saat kelas daring, yaitu melakukan kegiatan psikomotor, gitu. Kegiatan psikomotor ini adalah aktivitas fisik, gitu, yang menstimulus motorik kasar anak-anak. Nah, dari kegiatan ini ya harusnya tadi muncul suara ya, ibu guru memberikan instruksi kepada anak-anak untuk melakukan sebuah misi gitu ya. Misinya adalah mencari benda-benda yang nanti akan disebutkan oleh ibu guru dengan berjalan melewati rintangan. Nah, rintangannya tentunya yang sudah dipersiapkan oleh orang tua sebelumnya. Oleh karena itu tadi Ustadz menyampaikan kenapa selalu menyebutkan orang tua gitu ya untuk membersamai anak, karena dalam semua proses kegiatan pembelajaran kami akan melibatkan orang tua baik itu dalam persiapannya maupun pada saat kelas daring, karena tidak jarang kegiatan kelas daring pun akan melibatkan anak untuk bermain bersama orang tua seperti itu. Nah, nah ini pembahasan ini yang ingin saya utarakan terlebih dahulu gitu ya, karena tidak banyak ya orang tua berpikir bahwa pendidikan usia dini itu sering dianggap remeh dalam tanda kutip ya, ayah bunda. Jadi seperti salah satu contoh kegiatan tadi gitu ya, selintas memang terlihat remeh karena tampak kasat mata gitu, orang tua hanya melihat ini anak-anak kapan belajarnya gitu ya, kok hanya bermain aja gitu, hanya bermain melewati rintangan, berjalan zigzag gitu ya, berlari zigzag. Lalu jika orang tua belum paham gitu ya, banyak orang tua juga masih mengeluhkan, kenapa kok anak-anak ini pada saat belajar sama bu guru gitu tidak diajarkan membaca atau menulis gitu. Mungkin ayah bunda juga sudah familiar ya dengan paradigma orang tua kebanyakan gitu, bahwa target lulus
pendidikan anak usia dini gitu ya, khususnya mungkin TKB gitu, harapan orang tua kebanyakan anak-anak sudah bisa kalistung gitu. Hal ini memang tidak dipungkiri dengan banyaknya sekolah pendidikan usia dasar yang mensyaratkan bahwa anak-anak harus bisa kalistung. Nah, kekhawatiran ini juga terjadi karena mungkin orang tua seringkali tidak melihat gitu ya, ada lembar kerja yang harus dikerjakan anak-anak, karena biasanya identik kan anak-anak mengerjakan lembar kerja gitu untuk berlatih menulis atau membaca gitu ya, ataupun pada saat kelas karena ini sifatnya daring ya, jadi orang tua akan selalu mendampingi Ananda untuk berkegiatan, maka orang tua tidak melihat, oh Bu Guru tidak pernah ya terlihat meminta anak menghafalkan huruf-huruf gitu, A, B, sampai Z gitu ya. Nah, hal ini wajar terjadi jika orang tua belum memahami gitu tahapan yang harus dilalui anak sebelum mencapai target akademik. Sekali lagi target ini saya berikan tanda petik karena setiap orang tua biasanya memiliki target akademik pada anak masing-masing ya. Namun seringkali juga target itu hanya dititik beratkan pada kalistung gitu. Nah, wajar juga ketika kekhawatiran ini terjadi apabila orang tua belum memahami esensi bermain. Jadi bermain itu sebenarnya tidak hanya sekedar bermain, tapi bagaimana bermain itu dirancang untuk menstimulus seluruh area perkembangan anak. Nanti akan saya jelaskan sedikit bagaimana area perkembangan itu sendiri. Nah, wajar juga jika kekhawatiran ini terjadi apabila orang tua belum sepakat dengan esensi pendidikan anak usia dini, yaitu menumbuhkan fitrah bukan menggegas. Gitu. Nah, namun kami percaya orang tua teladan, baik yang sudah bergabung dengan sekolah anak teladan maupun yang insya Allah nanti berminat untuk bergabung bersama kami, memiliki visi dan misi yang selaras karena akan bermitra bersama kami gitu ya dalam berikhtiar untuk menjalankan pendidikan anak usia dini yang ternyata tidak remeh. Nah, pendidikan saat ini memang sampai detik ini ya, qadarullah masih dalam situasi pandemik, itu tentunya bisa dibilang kurang ideal ya buat anak usia dini. Karena apa? Untuk anak usia dini sendiri sebenarnya mereka tuh butuh eksplorasi lingkungan. Mereka butuh banyak berkegiatan di alam gitu ya. Maksudnya bersentuhan langsung dengan suatu objek gitu ya, memahami dan belajar dengan melihat objek tersebut. Nah, namun ternyata seperti Ustadz Sadi sampaikan ya, banyak hikmah juga dari kondisi pandemik ini bahwa dikembalikan lagi gitu fungsi orang tua di rumah untuk membersamai anak gitu ya, dan akhirnya paham bagaimana sih berinteraksi dengan anak secara optimal. Nah, kalau kondisi ideal gitu di sekolah offline anak-anak akan belajar tatap muka, guru juga akan berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi guru itu lebih mudah gitu membangun rutinitas siswa dan guru menyiapkan materi secara fisik gitu. Nah, semua perencanaan pelaksanaan pengamatan itu dilakukan oleh sekolah. Tapi dengan kondisi perubahan ini orang tua harus terlibat langsung, baik itu dari persiapan, pelaksanaan maupun pengamatan. Jadi pengamatan itu dalam arti kami di sini tidak membuat suatu penilaian ya, jadi tidak ada nilai skor gitu, tapi kami mengamati progres tumbuh kembang anak gitu. Dia sudah mencapai di aspek misalnya aspek motorik kasarnya sudah berkembang seperti apa gitu. Nah, seperti itulah kami melibatkan orang tua, maka dibutuhkan sinergi antara sekolah dan orang tua. Nah, bagaimana kurikulum sekolah anak teladan? Ada 4 modul yang kami berikan dalam jangka waktu 1 tahun ajaran dengan satu modulnya itu sekitar 2,5 bulan. Kami menggunakan metode belajar luring dan daring. Nah, daring itu seperti apa? Daring itu kami menggunakan
aplikasi Zoom gitu ya untuk kelas daring ini. Di kelas daring ini nanti kami jelaskan juga apa saja sih kegiatannya dalam kelas daring. Sedangkan luring ini kami menggunakan atau mengirimkan media belajar interaktif ya untuk orang tua dan anak berkegiatan sendiri di rumah melalui video gitu ya, kisah atau ide bermain yang dapat dilakukan anak bersama orang tua. Nah, untuk metode daring sendiri biasanya atau secara keseluruhan ya metode pembelajarannya, semua kegiatan ya biiznillah itu kami rancang bersama guru-guru gitu ya untuk memasukkan seluruh aspek yang menjadi landasan dalam kurikulum sekolah anak teladan. Aspeknya adalah diniyah, kognitif, bahasa, sensori, dan motorik gitu. Yang salah satu kegiatan tadi yaitu psikomotor gitu ya, itu tujuannya adalah mengkondisikan otak anak agar siap menerima materi selanjutnya. Karena seperti ayah bunda mungkin pernah alamin ya saat ini anak-anak kurang bergerak secara fisik terutama pada saat harus di rumah terus-menerus gitu ya, sehingga hal itu akan mempengaruhi aktivitas lainnya. Ketika dia harus mengikuti kelas online, rentang fokusnya akan jauh berkurang gitu, karena sebenarnya fisiknya yang belum kuat gitu ya, atau belum siap, itu akan mempengaruhi rentang fokusnya. Lalu juga ada kegiatan berkisah gitu ya sebagai bonding anak dan orang tua gitu, dan menstimulus bahasa, kognitif dan diniyahnya. Jadi semua aspek diniyah ini akan banyak masuk dalam kegiatan berkisah. Lalu ada kegiatan life skills dan kegiatan role play. Role play ini hanya diberikan pada level TKA dan TKB sebagai media gitu ya untuk anak memunculkan pemahaman diniyahnya gitu. Karena ketika role play itu nanti anak-anak akan diberikan skenario gitu, skenario sehingga akan muncul celoteh diniyah anak dari apa yang sudah mereka pahami. Nah, untuk aspek diniyah sendiri kami berfokus pada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, dan begitu juga menumbuhkan kecintaan mereka kepada Allah, Islam, malaikat, Al-Quran, Rasulullah, hari akhir, dan takdir. Untuk dimensi perkembangan anak itu sendiri, gitu ya, kami memang mengambil dari 6 area ini gitu. Sensori ini memang aspek yang sangat dominan pada anak-anak usia dini gitu, karena dengan ketika mereka mendapatkan stimulasi dengan melalui indera mereka gitu ya, itu akan memengaruhi aspek perkembangan lainnya. Begitu juga dengan motorik, bahasa, kognitif, afeksi, dan sosial. Mohon maaf ini saya agak cepatkan karena nanti bisa langsung tanya jawab saja apabila ada yang kurang dimengerti. Nah, kenapa kami menggunakan ya atau mengintegrasikan itu dalam semua kegiatan? Karena mengacu pada ini adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ya. Silahkan nanti klik di link ini. Ini adalah suatu piramida belajar. Jika kita melihat kerucut yang paling atas yaitu akademik gitu ya. Akademik itu matematika, menulis, membaca gitu ya, itu adalah kerucut yang paling atas. Tapi ternyata fondasi di bawahnya gitu ya, sampai di akhirnya menuju kemampuan belajar yang paling atas itu ternyata banyak sekali aspeknya. Dimulai dari ketika anak-anak masih berada dalam kandungan ibu, ketika mereka lahir, kemampuan motornya, sensori, bagaimana kemampuan memproses suatu informasi, bagaimana kemampuan bahasa dan life management atau life skills itu tadi. Nah, ini semua yang kami yakini bahwa tidak semerta-merta anak usia dini itu mempunyai target akademik mampu kalistung gitu ya. Ini karena kenapa saya bahas ini, karena kebanyakan orang tua mempunyai harapan seperti itu, dan biasanya ketika lulus ketika selesai menjalankan pendidikan anak usia dini gitu ya, kesulitan untuk masuk ke jenjang selanjutnya gitu karena merasa gitu ya tidak ada target
yang terlihat secara kasat mata. Padahal tujuan kami di sini adalah membangun fondasi. Kenapa membangun fondasi? Karena sebenarnya itu memang sesuai dengan tahapan usianya. Justru ketika kita menggegas gitu ya, bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk mengajarkan. Kita boleh tapi dengan cara gitu ya yang sesuai dengan tahapan anak dan bukan dengan cara drilling. Tapi fokus kami di sini adalah menguatkan fondasinya terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena banyak sekali problematik yang terjadi justru pada sekolah anak-anak di usia sekolah dasar gitu ya. Ketika fondasi itu belum terbangun, justru kesiapan belajar mereka di jenjang usia dasar yang membutuhkan kesiapan gitu ya, baik itu tentang fokus, baik itu kesiapan fisiknya, itu menimbulkan problema baru gitu, seperti anak menjadi malas belajar gitu ya, terus anak belum dipaksa untuk menulis gitu, padahal mungkin secara kekuatan otot tangannya itu belum berkembang gitu. Nah, itu yang kami berikhtiar untuk membangun fondasi di sekolah usia anak dini. Baik, untuk kegiatan luring sendiri ini ada video materi. Video materi ini Afwan, ini ada yang kesalahan. Video materi ini diberikan pada level kelompok bermain dan TKA karena video materi ini adalah materi awal sebelum mereka mengikuti kelas daring. Sedangkan untuk TKB tidak mendapatkan video materi karena pada hari Senin mereka sudah mengikuti kelas daring. Lalu ada kisah ini untuk semua level. Lalu ada life skills itu untuk kelompok bermain dan role play khusus TKA dan TKB. Nah, berikut cuplikan, tapi afwan ini Ustadz, saya belum bisa menampilkan suara. Mungkin kalau saya menampilkan video, kira-kira muncul suaranya. Apakah muncul, Bu Endah? Gambarnya muncul, suaranya nggak ada, Bu Tari. Ya, baik. Suaranya belum muncul, Bu. Iya. Enggak, mungkin gini aja, kalau suaranya tidak keluar, mungkin nanti contoh video materi bisa kita share aja di grup. Baik, di grup. Iya, baik. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah video materi gitu ya, yang diberikan belum kelas daring gitu pada hari Senin untuk level kelompok bermain dan TKA gitu. Nah, di dalam video ini juga ada ide kegiatan bermain, yaitu guru memberikan misi untuk anak gitu terkait dengan tema. Setelah anak menonton videonya, mereka akan melakukan misi. Baik, saya lanjut ya. Lalu terkait dengan tema yang sama, ini ada kisah gitu ya tentang makhluk Allah di langit. Dalam kisah ini sangat bermuatan dengan diniyah gitu ya. Untuk memberikan pemahaman diniyah kepada anak-anak. Baik. Nah, dari kegiatan role play gitu ya, ataupun dari kegiatan lainnya, kami seringkali meminta orang tua untuk membuat catatan tentang celoteh anak, khususnya celoteh anak yang terkait diniyah. Nah, apabila materi diniyah yang sudah diberikan oleh ibu guru pada saat kelas daring gitu ya, ataupun yang sudah dirancang dalam pijakan-pijakan saat selesai berkegiatan, itu konsisten diberikan oleh orang tua, insya Allah anak itu akan memberikan celoteh-celotehnya terhadap pemahaman diniyah, terhadap apa yang mereka pahami gitu. Nah, ini misalnya nih ketika tiba-tiba ini catatan-catatan orang tua ya yang kami rangkum gitu. Misalnya ini tadi. Suatu saat tuh si kakak membaca buku tentang laba-laba gitu. Di dalam gambarnya ada gambar Al-Quran gitu. Terus tiba-tiba dia berbicara Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu tidak boleh disobek, tidak boleh ditaruh di bawah. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang sudah dibiasakan oleh ibu guru di dalam kelas daring gitu ya. Bagaimana menanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan
respon seperti ini memang tidak diduga gitu. Kadang-kadang tidak akan keluar pada saat kelas daring gitu ya. Kadang-kadang juga tidak keluar pada saat berkegiatan bersama orang tua. Tapi respon itu tiba-tiba muncul dalam situasi yang tidak diduga gitu ya oleh orang tua ketika hanya sekedar ngobrol santai atau sedang membaca buku seperti ini. Lalu ada juga yang ini suatu cerita tentang anak yang lagi takut di bawah selimut gitu ya. Terus tadi ibunya bertanya, kamu lagi ngapain di bawah selimut? Oh, aku tadi takut karena sendirian. Habis mama di bawahnya lama, jadi aku sembunyi aja pakai selimut. Terus ada azan, aku tahu kok Allah itu ada tapi tidak kelihatan. Masya Allah ya. Banyak sekali juga hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sangka gitu ya. Bagaimana anak itu bisa memahami gitu ya, ataupun hal itu tercetus gitu dari kejadian yang mereka alami sehari-hari. Nah, untuk kegiatan daring sendiri di kelompok bermain itu dan TKA diadakan pada saat Selasa dan Kamis gitu ya, dengan perbedaan durasi yaitu 30 menit. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di setiap level akan dibagi menjadi 2 sesi dengan perbedaan waktunya tidak banyak gitu ya. Mungkin misalnya kalau di kelompok bermain dimulainya jam 9, nanti sesi kedua dimulainya jam 10 seperti itu. Untuk level TKB, kelas daring diadakan 3 kali dalam sepekan, Senin, Rabu, dan Jumat dengan durasi 45 menit. Nah, ini sesi pada saat kelas daring berlangsung TKA, seperti ayah bunda lihat ya di sini anak-anak sedang bermain sensori gitu ya. Permainan sensori ini seringkali menjadi momok ayah bunda gitu saat mendampingi anak-anak berkegiatan karena pasti area berkegiatan menjadi kotor gitu ya. Namun jika ayah bunda sudah pelajari betapa pentingnya kegiatan sensori ini untuk menstimulus area perkembangan yang lain, maka nggak jarang juga akhirnya bunda-bunda juga ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ternyata asik juga ya bermain plastisin, play-doh, atau bermain pasir. Lihat kalau yang bunda bisa lihat tuh ada tangan-tangan bunda juga ternyata ikutan asik gitu dalam berkegiatan. Tuh. Baik. Baik. Afwan, ini juga ada video tentang presentasi, nanti insya Allah akan saya kirimkan di grup. Untuk video-video ini kami sudah minta izin kepada orang tua yang bersangkutan. Ada salah satu kegiatan juga di akhir term biasanya itu kami meminta orang tua untuk membuat proyek berkarya bersama orang tua sesuai dengan tema yang diberikan pada saat itu. Gitu. Untuk medianya anak-anak bebas membuat karya yang mereka minati gitu. Ada yang membuat gambar gitu ya, ada juga yang membuat seperti ini. Sebentar, suara nggak keluar. Ini anak sedang mempresentasikan hasil karyanya ya. Nah, kalau yang ini presentasi dari TKB gitu. Dia membuat model tentang sistem pernafasan gitu ya. Ya memang ini terlihat sangat bagus sekali untuk ukuran anak TK ya, tapi kami juga meminta orang tua untuk membuat dokumentasi pada saat proses pengerjaannya. Jadi kami tahu bahwa itu bukan hasil karya orang tua. Jadi meskipun hasilnya seperti ini bagus, itu orang tua tetap melibatkan anak untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya, seperti menggunting atau menempel dan lain sebagainya. Seperti itu saja mungkin dari saya. Terakhir, intinya di sini kami mengajak orang tua untuk bermitra bersama gitu ya, untuk mengenal anak
anak sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua 24 jam bersama mereka, tapi banyak hal yang kita lewatkan gitu dalam membersamai tumbuh kembang mereka. Jadi perkembangan anak dari fase ke fase berikutnya itu tidak terjadi secara berangsur-angsur, dan kami mengajak orang tua sekalian untuk sama-sama melihat bagaimana prosesnya tahap demi tahap gitu, dan belajar memahami bagaimana anak untuk belajar. Seperti itu Bu Endah dari saya. Mungkin bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Silahkan. Bu Eva ya. Ya, bismillah. Ya, baik Bu Tari. Sebelumnya jazakumullah khairan atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Salma dan juga Bu Lestari. Setelah ini, insya Allah kami akan buka sesi tanya jawab. Masya Allah, tabarakallah, di chat sudah terdapat beberapa pertanyaan. Saya coba untuk bacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Setelahnya, insya Allah akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari ayah bunda yang raise hand ya. Semoga Allah mudahkan pertanyaan ini bisa dijawab. Namun jika pertanyaan belum terjawab, insya Allah nanti akan dijawab di WhatsApp ya Ustadz atau Bu Tari atau bagaimana? Ya, kalau nanti masih ada waktu langsung kami jawab. Nanti kalau waktu sudah habis bisa dijawab di WhatsApp Bu Eva. Ya, baik Bu Tari. Ini saya coba berurutan dari chat paling atas terlebih dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya, Ustadz, apakah tahun ini Sekolah Anak Teladan juga membuka program lepasan? Jika iya, bagaimana rincian biayanya? Jazakallahu khairan. Baik, jazakillah khair ya. Iya ya untuk penanya. Jadi kita tahun ini memang ada kelas lepasan ya. Dikarenakan di tahun kemarin memang kondisinya untuk kelas KB kelompok bermain itu jumlah muridnya tidak memenuhi target ya. Jadi ini kita ngomong belak-belakan aja, sehingga kita buka kelas lepasan ya supaya program juga bisa tetap berjalan. Dan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kita kepengen tetap terus supaya programnya adalah program reguler ya, yang maksudnya bukan kelas lepasan. Mudah-mudahan jumlah muridnya semuanya memadai, tapi apabila tidak memadai maka mau nggak mau kita ya akan membuat program kelas kelas tematik ya, kelas lepasan tadi. Terus kemudian yang kedua ya, juga tidak menutup kemungkinan bahwa jika memang dibutuhkan, kemudian juga dari Sekolah Anak Teladan bisa menyiapkan ya, baik itu dari SDM dan juga waktu ya. Memang kita juga ada rencana untuk membuat semacam kelas-kelas program-program ekstensi ya, program-program semacam lepasan ya. Tapi nanti ini insya Allah melihat kondisi ya. Jadi intinya kalau jumlah muridnya terpenuhi, maka kita tidak membuka kelas lepasan di tahun ini. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pemaparannya Ustadz. Izin bertanya, berapa maksimal jumlah siswa yang diterima per level Ustadz? Baik, ini tadi di keterangan juga udah dijelaskan ya. Kita bikin rasio 30 anak per level 10, maksimal 14. Jadi maksimal satu level 14 anak. Ya. Baik Ustadz. Kemudian
pertanyaan masih dari chat. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya. Saya tidak mengikuti Zoom dari awal. Sekolah anak teladan ini untuk anak dari usia berapa? Oh, Afwan ini sudah dijawab ya Ustadz. Sudah. Melalui Iya, Baik. usia 3 sampai 6 tahun ya. Intinya di bawah 7 tahun, ya. Ya. Kemudian Afwan Ustadz saat ini kelasnya daring atau sudah tatap muka? Daring, ini juga sudah kita informasikan berulang kali, termasuk di media sosial kita. Baik, Ustadz. Kita selama pandemik full daring karena kita sangat memperhatikan ya, terutama tentang keselamatan anak-anak kita. Baik, Ustadz. Kemudian, Bismillah, anak saya awal Juni usia 4 tahun 7 bulan, November 2021 usia 5 tahun. Apakah bisa mendaftar ke TKB di Juni 2021 ini? Ya, itu Bu Tari aja yang jawab itu. Ya, Baik. Bismillah. Untuk usia level TKB, kami menerima per Juli itu di usia 5 tahun gitu ya. Kalaupun masih kurang, setidaknya hanya kurang itu 1 bulan gitu ya. Pertimbangan kami karena mengingat ini ya, perbedaan usia itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan anak untuk menerima informasi gitu, ataupun memahami suatu informasi, ataupun terkait aspek perkembangan yang lain seperti itu. Jadi kalau masih usia November ya Bu Eva ya? Iya Bu Tari. Ya, disarankan mengikuti untuk level TKA terlebih dahulu. Ataupun kalau misalnya mau menunggu di level TKB selanjutnya gitu. Karena nggak masalah sebenarnya kalau usia yang lewat gitu ya, dari usia 6 tahun gitu. Afwan, usia 6 tahun di 5 tahun pada saat tahun mendatang itu tidak mengapa gitu. Gitu Bu Eva. Oh, baik, jazakillah khairan Bu Tari. Kemudian ini setelah ini saya akan bacakan ini dari chat, kemudian nanti untuk selanjutnya untuk yang raise hand ya. Assalamualaikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, program bagus sekali. Afwan tadi jika terlewat karena koneksi terputus. Untuk jadwal pembelajaran secara daring dimulai jam berapa? Ya, saya yang jawab ya Ustadz terkait dengan jadwal pembelajaran. Iya, untuk kelompok bermain, kalau tahun ini ya, semoga tahun depan juga masih sama, itu mulai jam 9 untuk sesi 1 sampai jam 9.30, lalu lanjut di sesi 2 itu jam 10 sampai 10.30. Nah, ini orang tua boleh memilih gitu ya, memilih tapi dari awal gitu, anaknya mau ikut di sesi 1 atau sesi 2. Kalau TKA dan TKB, sesi 1 dimulai pada jam 8.30 sampai jam 8.30 sampai jam 9.15, ataupun biasanya ada perpanjangan waktu sampai 9.30. Lalu sesi 2 dimulai jam 9.30. Untuk TKA dan TKB sama jadwalnya. Baik, baik, terima kasih Bu Tari. Selanjutnya kami persilakan untuk yang sudah raise hand kepada Bapak Ridwan Fatarudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran itu. Nah, syukur Ustadz atas penjelasannya. Jadi sedikit sharing, ini anak pertama saya laki-laki umur 3,5 tahun dan ini sudah mulai kita ajarkan untuk menghafal ayat-ayat pendek dan sebagainya. Cuman kita masih terkendala untuk metode-metode yang lainnya. Ingin kami tanyakan, apakah program ini masih berlaku ketika selepas pandemi, Ustadz? Karena kan posisi kami itu di luar Pulau Jawa di Sulawesi. Apakah nanti misalnya kita ikut ini terus berjalan setahun, qadarullah nanti misalnya pandemi telah berakhir, apakah kelas tersebut masih ada begitu? Karena mungkin yang lain kan kembali ke offline gitu, Ustadz. Nah, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga yang ditanyakan oleh banyak orang tua ya, yang dari luar kota dan yang
yang bisa kita sampaikan adalah ya jika memang kondisi pandemik ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah angkat dan sudah mulai tatap muka ya itu memang biasanya ini akan ada proses ya, akan proses berangsur-angsur dan biasanya untuk anak-anak usia dini itu biasa paling belakangan. Maksudnya untuk mendapatkan izin paling belakangan. Nah, jadi jadi kita apabila memang kondisinya sudah benar-benar zona hijau, kita sudah buka ya, kita masih tetap punya tanggung jawab ya untuk anak-anak yang berada di luar kota. Jadi kita ya biasanya akan menawarkan nanti. Kita akan tawarkan ya tetap nanti mereka bisa mengikuti. Jadi sistemnya adalah teman-teman yang dari luar kota nanti tetap mengikuti daring, sementara yang berada di daerah di daerah Tangsel ataupun Depok dan sekitarnya itu yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka ya. Jadi kita akan berusaha untuk sampai memang bisa menyelesaikan programnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, syukran. Jazakallah khair. Baik, wa jazakallah khair. Baik. Ustadz, apakah masih diberi kesempatan lagi untuk pertanyaan lainnya? Yang apa nih? Yang chat, Ustadz. Baik, ini karena sudah maghrib ya, jadi mungkin saya jawab aja langsung ya, singkat-singkat ya. Apakah masuk kelas TKA itu anak perempuan wajib pakai kerudung? Jawabannya adalah tidak wajib. Karena memang secara syariat Islam, anak-anak juga belum diwajibkan untuk memakai kerudung, tapi hendaknya diajarkan adab. Dan juga ditumbuhkan agar mereka cinta dengan jilbab. Dan juga sudah diajarkan tentang namanya sifat haya, sifat malu. Tapi apabila diwajibkan tidak. Ya, jadi kalau anak-anak misalnya dia merasa gerah, apalagi ada aktivitas motorik, dia melepas jilbabnya, maka biarkan ya, karena mereka belum mukallaf ya. Dan juga jangan sampai anak-anak itu merasa tidak suka dengan jilbab lantaran cara pendekatan kita yang salah. Kita paksa dia, kita marahin dia, kita omelin dia. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita jadikan bahwasanya jilbab itu adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan, bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak kita. Ya. Kemudian apakah ada kemungkinan untuk murid mengunjungi sekolahnya agar mereka lebih semangat ketika nanti mengikuti daring atau luring karena sudah melihat sekolahnya? Baik, yang perlu kita sampaikan, kita saat ini memang bertempat di Bintaro ya, dan kita sewa tempat di sana, dan ada kemungkinan kita nanti pindah. Kita tidak lagi di Bintaro, tapi kita mengambil tempat di Depok ya. Nah, jadi untuk proses pembelajaran secara offline ya, kita memang sedang mempersiapkan ya. Mudah-mudahan ketika pandemi selesai ya kita sudah bisa menempatkan dengan tempat yang lebih baik ya, dengan pengaturan yang lebih baik, lebih luas. Karena tempat kita di Bintaro untuk 3 level itu adalah tempat yang kurang memadai sebenarnya. Ya, jadi untuk saat ini ya kalau mau datang ya masalahnya di sekolah itu nggak ada orangnya, jadi nggak ada yang jaga karena kita sudah meninggalkan sekolah lama selama pandemik ini. Lalu bagaimana proses penerimaan murid baru? Nanti akan kita umumkan ya lebih detailnya di grup insya Allah. Ya. Terus kemudian ini karena sudah maghrib ya, nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, ini mohon bantuannya dari Bu Eva atau Bu Endah, tolong dikopikan semuanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di grup, nanti insya Allah akan kita jawab di grup. Baik, dikarenakan sudah maghrib ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Baik, Ustaz. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas pemaparannya pada acara open house virtual KBTK Sekolah Anak Teladan pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada acara kami hari ini. Insya Allah ini menjadi perbaikan buat kami. Lalu apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, akan kami follow up dan dijawab di WhatsApp group yang sudah ada. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.
Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu